Salam dalam kasih Kristus untuk kita semua. Saya bersyukur kita berjumpa lagi melalui media ini, Bisara Palitanna. Saya berdoa dan berharap saudara-saudara senantiasa sehat dalam masing-masing menjalani panggilan kehidupan yang telah Tuhan karuniakan dan dimanapun kita berada. Nah, untuk hari ini, Minggu 19 April 2020, saya akan berbagi perenungan firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22 sampai 32 yang menjadi bahan perenungan firman, bahan utama perenungan firman Gereja Toraja untuk pelayanan hari ini. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22 sampai 32, sabda Tuhan berkata demikian. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Amin, firman Tuhan. Kami adalah saksinya. Saudara-saudara, dalam perayaan Minggu Paskah, kita merenungkan aku telah melihat Tuhan yang mengalami metamorfose hari ini menjadi kami adalah saksinya. Dari aku menjadi kami. Dalam bahasa Indonesia kan kata kami itu orang pertama jamak yang bersifat eksklusif. Yang berarti lawan bicara tidak termasuk dalam lingkaran atau berbeda dengan kita ketika mengatakan kami. Jadi ada bagian yang tidak menjadi bagian dari diri kita. Nah, pernyataan aku telah melihat Tuhan menjadi kami adalah saksinya, menunjukkan bahwa ada perubahan signifikan dalam peristiwa Paskah. Dari sebuah pengalaman individu personal yang melihat Tuhan telah menjadi sebuah penglihatan realitas yang sifatnya komunal atau komunitas, bukan hanya pengalaman satu orang, tapi menjadi pengalaman komunitas, komunal, menjadi saksi dari kebangkitannya. Kami adalah saksinya. Artinya, kenyataan melihat Tuhan bukan lagi pengalaman satu orang, tapi menjadi pengalaman banyak orang. Nah, ini penting untuk senantiasa kita ingat bahwa kebangkitan Kristus itu, kenyataannya itu, kelihatannya itu bukan lagi menjadi pengalaman si A, si B, atau si C, tapi telah menjadi pengalaman banyak orang. Jika kita misalnya membaca Kisah Rasul pasal 1 ayat 3 kan ada bagian yang mengatakan, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri, ia di situ menunjukkan Kristus dan berbicara kepada mereka maksudnya kepada para murid-murid tentang kerajaan Allah. Ia berulang-ulang selama 40 hari, artinya bukan sekali dan bukan hanya 2 kali, tapi berulang-ulang dan bercerita tentang kerajaan Allah. Kan ada kadang-kadang mengatakan seperti ini bahwa Yesus itu saudara-saudara tidak bangkit dari kematian. Itu hanya halusinasi para murid-murid yang sangat ingin bahwa Yesus itu bangkit. Kalau halusinasi banyak orang sama, lalu kemudian berulang-ulang dan berhari-hari, itu sesuatu yang sangat sulit. Tapi ya itulah bagian dari tantangan iman kita yang harus kita jawab ketika ada orang yang mengatakan bahwa kok kamu percaya bahwa ada orang yang bangkit dari kematian, mana buktinya? Ya buktinya ya banyak yang melihatnya.
Peristiwa itu bukan lagi pengalaman individu, tapi menjadi pengalaman komunitas dan banyak saksinya. Itu bagian dari cara kita menjawab tantangan iman jika misalnya ada yang menggugat iman itu. Atau kan kadang-kadang jika ada yang masih ngotot mengatakan, saya membutuhkan bukti fisik bahwa memang Yesus itu bangkit dari kematian. Ya sudah, ingat renungan minggu lalu bahwa kita memandang dengan mata iman. Atau kalau ada tetap yang ngotot, ya ingat saja kisah Yohanes pasal 20 ayat 29 ketika Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Kan pada ayat 29 itu Yesus mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat aku secara fisik telah bangkit dari kematian, namun percaya bahwa saya telah bangkit dari kematian. Itu kata Yesus. Jadi berbahagialah kita yang tidak melihat namun percaya. Maksudnya tidak melihat secara fisik kebangkitan Yesus itu, tapi kita percaya. Nah, saudara-saudara, jika kita sedikit flashback tentang kematian Yesus sedikit, kematian Yesus itu kan meruntuhkan semangat para murid-murid. Bahkan sebelum Yesus mati pun murid-murid sebenarnya sudah pada melarikan diri dan ambil jalan sendiri-sendiri. Kan ada guyonan, ketika Yesus akan ditangkap dan disalib, kemanakah para murid-murid melarikan diri? Ada yang mengatakan ke Toraja. Kenapa? Karena di Toraja banyak Matius, banyak Markus, banyak Lukas, banyak Yohanes, apalagi Petrus. Kan ada ceritanya itu, katanya ada trio disuruh menyanyi. Coba kita akan mendengarkan ada trio dari saudara-saudara kita. Nah, pas mereka menyanyi, dan saudara, sebelum kami menyanyi, kami akan memperkenalkan diri. Sebelah kanan saya ini bernama Simon, sebelah kiri saya ini Petrus, dan saya sendiri adalah Simon Petrus. Ya, banyak katanya murid-murid yang lari ke Toraja. Nah, saudara-saudara, Rasul Petrus pun menyangkal Yesus ketika dia ditangkap. Saat ditangkap ya Rasul Petrus menyangkal Yesus. Apakah ada rasa malu sehingga dia menyangkal? Iya, pasti ada rasa malu. Apakah ada rasa takut sehingga dia menyangkal Yesus ketika Yesus ditangkap? Ya iya. Dan apakah ada rasa kecewa sehingga dia menyangkal Yesus ketika Yesus ditangkap? Juga sangat mungkin. Tapi prinsipnya begini, kematian Yesus menjadi semacam antiklimaks dari apa yang sebelumnya didambakan oleh para murid-murid pada Yesus. Nah, jika kematian Yesus menjadi antiklimaks bagi apa yang didambakan oleh para murid-murid, maka kebangkitan Tuhan Yesus sendiri menjadi sebuah proses pencerahan dari apa yang mereka harapkan. Saya mengatakan seperti ini, saudara-saudara. Kebangkitan Tuhan Yesus justru menjadi kematian bagi cita-cita lama para murid terhadap Yesus. Sekali lagi, kebangkitan Yesus justru menjadi kematian bagi cita-cita lama para murid-murid kepada Yesus. Apa cita-cita lama para murid kepada Yesus? Jika kita membaca misalnya Matius 18 dan beberapa bagian-bagian yang lain dalam Injil menunjukkan bahwa ketika Yesus masih hidup, sebelum dia ditangkap dan seterusnya, mereka kan ambisius memperebutkan siapa yang terbesar di antara mereka, siapa yang akan duduk di sebelah kanan, siapa yang akan duduk di sebelah kiri, dan seterusnya. Bahkan menjelang perjamuan malam dalam Lukas pasal 22 ayat 24 dicatat, mereka sempat bertengkar mengenai siapa yang terbesar di antara mereka. Jadi sebelum Yesus mati, sebelum Yesus ditangkap, mereka bertengkar siapa yang terbesar di antara mereka. Bukan memperebutkan dan memperebutkan warisan Yesus, ya, tidak. Mereka memperebutkan siapa yang terbesar. Tentu terbesar di sini dalam arti siapa murid-murid yang terhebat, yang tersohor, yang termasyur, dan ya katakanlah yang dalam arti yang diinginkan banyak orang. Siapa yang terbesar? Terbesar di sini tentu bukan yang terbesar badannya, ya. Kayaknya yang terbesar badannya itu jangankan murid-murid, orang banyak pun menghindarinya. Kita pun mungkin menghindari untuk menjadi badan yang terbesar. Kan sangat mungkin itu seseorang berbadan kecil tapi pengaruhnya besar. Dan seseorang berbadan besar ya berpengaruh juga sih sebenarnya, tapi paling tidak berpengaruh pada tempat duduk di kendaraan. Misalnya jatah 2 orang menjadi jatah 1 orang karena saking besarnya badannya, atau juga berpengaruh pada ukuran pakaian. Kalau ada yang bertanya, mana yang saudara-saudara pilih? Berbadan kecil tapi pengaruh besar, atau berbadan besar dan ya berpengaruh juga besar? Karena katakanlah kalau berbadan besar dan berpengaruh besar, baru orang lihat body bisa jadi orang sudah terperangah duluan, misalnya. Nah, saudara-saudara, kebangkitan Tuhan Yesus itu kan memberikan pencerahan bagi murid-murid yang awalnya melarikan diri dengan kekecewaan, lalu kemudian setelah proses kebangkitan justru menjadi berani unjuk gigi tentang peristiwa tersebut. Dalam bacaan kita, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22 sampai 32 kan Petrus yang mewakili katakan dalam ayat yang ke-32, kami semua adalah saksi. Itu diucapkan oleh
Petrus. Kebangkitan menjadi sebuah proses pencerahan bagi para murid yang diteguhkan oleh turunnya Roh Kudus bagi mereka. Kuasa Kristus dalam rohnya yang memberanikan Petrus dengan begitu lantang meneriakkan kepada mereka tentang Kristus yang telah dibangkitkan itu. Kuasa Kristus dalam rohnya yang memberanikan Petrus untuk meneriakkan dengan lantang sekali bagi orang-orang yang mendengarkannya. Mengapa Petrus begitu lantang meneriakkannya? Harapannya sama, supaya semakin banyak saksi-saksi yang memberitakan tentang Kristus yang bangkit, supaya semakin banyak yang dijangkau untuk diselamatkan. Itu penegasannya dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-21. Bacaan kita kan sebenarnya secara prinsip ingin mengatakan seperti ini, saudara-saudara. Proses kehidupan Kristus itu adalah sebenarnya sebuah proses penyelamatan. Proses kehidupannya, kematiannya, pun kebangkitannya, sebuah proses penyelamatan yang utuh bagi segenap sekalian manusia yang ingin dia selamatkan. Misalnya, katakanlah kalau merujuk dalam bacaan kita sedikit, merujuk pada kematian dan kebangkitannya, kematian Kristus itu juga bagian dari proses penyelamatan Allah. Kematian Kristus, kematian Yesus itu bukan sekedar kematian biasa atau kematiannya karena sekedar penguasaan nafsu kekuasaan. Para imam-imam kepala dan ahli Taurat ketika itu yang cemburu politik pada Yesus. Bukan sekedar itu. Kematian Yesus adalah proses penyelamatan, bukan pemuasan nafsu kekuasaan, bukan proses politik semata, tapi proses penyelamatan. Kan bukan barang baru, saudara-saudara. Para pemimpin politik itu dapat mengorbankan apa saja, bahkan nyawa pun bisa dikorbankan demi kepentingannya, kan menjadi guyonan di mana-mana. Kalau saudara-saudara ingin menjadi seorang politisi, harus punya kualitas, kapasitas, integritas, dan ya juga yang penting adalah isitas. Itu menjadi sesuatu yang penting. Kalau misalnya hanya punya integritas, kualitas, kapasitas, dan isitas, lalu di mana peran iman bagi seorang politisi? Di mana imannya? Kadang-kadang persoalan iman bagi seorang politisi itu, kalau lagi berkompetisi, iman itu disingkirkan dulu, ditaruh di dalam rumah atau di mana saja diletakkan. Nanti kalau kompetisi politiknya dimenangkan, maka iman itu diambil lagi, lalu mengumumkan bagi banyak orang, "Hei saudara-saudara, saya telah memenangkan kompetisi politik, karena itu ini adalah proses iman. Saya meyakininya sebagai proses iman." Itu kalau seorang politisi menang. Tapi kalau seorang politisi kalah, sangat jarang saya mendengar ada politisi kalah dalam kompetisi politik, lalu memanggil orang dan bersyukur, "Saya kalah dan ini juga adalah bagian dari proses iman." Tapi saya percaya bahwa politisi-politisi Kristen itu tidak mengandalkan isi tas, tapi memang karena integritas, mengandalkan kapasitas dan mengandalkan kualitas. Terlebih lagi, saya meminta bagi para politisi Kristen itu jangan sekedar mengandalkan keempat hal itu, tapi yang lebih penting adalah andalkanlah nats-nats Alkitab. Saya tidak mengatakan mengandalkan nats-nats berarti saudara-saudara mau melakukan politik sara, membagi-bagikan ayat Alkitab, dan karena itu kalau saudara-saudara Kristen, saudara-saudara harus dipilih. Bukan seperti itu. Tapi mengandalkan nats-nats Alkitab, maksud saya, nats-nats itu yang menginspirasi, memotivasi, dan menjaga hati saudara-saudara dalam berpolitik. Memang semoga demikian adanya. Nah, kebangkitan Kristus membuka cakrawala berpikir murid-murid bahwa kedatangan Kristus dalam hidupnya yang penuh dengan tanda-tanda mujizat, itu sangat bisa kita baca dalam ayatnya yang ke-22. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat. Kedatangannya penuh dengan mujizat, itu sudah tidak perlu kita ragukan lagi. Bukan sekedar kelahirannya, tapi juga ketika dia hidup, bagaimana dia menyembuhkan, memberi makan, membangkitkan, pun juga dalam proses kematiannya dalam ayat yang ke-23, dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Itu bagian dari proses penyelamatan, bahwa orang-orang yang menyerahkannya pun adalah orang-orang yang juga sebenarnya pernah mengeluh-elukannya, bahkan orang yang sangat dekat dengan dia, misalnya Yudas Iskariot. Tapi tidak berhenti dalam proses itu. Proses penyelamatan itu bukan saja sekedar hidup juga dalam kematian, tapi dilanjutkan dalam ayat yang ke-24. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut. Pun kemudian Petrus menjelaskannya sampai ayatnya yang ke-31, bagaimana Daud sudah merasa bahwa itu sudah akan terjadi, menubuatkannya bahwa akan ada Mesias yang akan bangkit, karena dia tidak berharap dia menjadi seorang pribadi yang terus-menerus ada dalam kematian. Nah, dengan proses demikian, para murid-murid memahami kita ini dipanggil Allah menjadi muridnya, menjadi saksinya, tidak lain dan tidak bukan
untuk memberitakan bahwa dalam Kristuslah keselamatan itu menjadi utuh. Sekali lagi, murid-murid menjadi saksi bagi kebangkitan Kristus untuk mengatakan bagi banyak orang dan memberitakannya bagi banyak orang bahwa dalam Kristuslah keselamatan kita itu menjadi keselamatan yang utuh, sempurna. Mengapa keselamatan dalam Kristus disebut keselamatan yang utuh atau sempurna? Karena dimulai dari hidup, mati, dan bangkit menjadi tanda bahwa Dia ada dan bersama-sama dengan kita dalam sepanjang realitas perjalanan kehidupan manusia. Allah kita dalam Kristus itu tidak hanya peduli pada hidup kita dan tidak hanya menemani kita dalam soal kehidupan kita setiap hari, soal apa yang kita makan, kita minum, kita pakai. Tidak, Dia tidak hanya peduli soal itu, tapi juga soal akhir hidup kita, kematian kita. Allah juga turut ambil bagian dalam kematian kita. Allah peduli pada kematian kita dan Dia mau bersama-sama dengan kita dalam kematian itu. Tapi tidak berhenti sampai di sana. Sekaligus Allah juga ingin mempertontonkan bagi manusia, Allah dalam Kristus ini maksudnya, bahwa Dia ingin juga mengakhiri kematian kita dan membawa kita juga dalam kebangkitannya. Itu yang prinsip. Roma 6 ayat 5 mengatakan begini, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Nah, itu Allah kita yang ada dalam Kristus. Hanya Allah inilah yang seperti itu modelnya, yang tidak sekedar menemani kita dalam hidup, tapi juga mau menemani kita dalam kematian. Terlebih lagi, mau mengangkat kita dari kematian. Bayangkan itu uniknya dan ciri khas identitas dari Allah kita dalam Kristus Yesus. Itu Allah yang kita percayai. Allah yang menemani hidup kita sehari-hari, tapi juga Allah yang mau peduli pada kematian kita dan menemani kita dalam kematian. Tapi juga Allah yang mau mengangkat kita dan membangkitkan kita dari kematian. Itu Allah kita yang berbeda dengan Allah-Allah yang lain. Saudara-saudara tidak akan pernah menjumpai Allah yang seperti itu dimanapun. Hanya Allah di dalam Kristus. Jelas sekali kan bedanya Allah kita. Siapa Allah kita? Allah yang mau peduli. Nah, keselamatan seperti ini yang menjadi milik kami, kata Petrus. Dan kami adalah saksi-saksinya. Dan kami ingin keselamatan yang sempurna yang seperti ini, yang utuh ini, menjadi juga milik kamu. Menjadi milik mereka. Bukan hanya kami yang memiliki. Kami telah menjadi saksi sejak Dia ada dan berkarya di dunia ini. Kami juga kamu mau menjadi saksi tentang keselamatan yang sempurna dan utuh ini. Saudara-saudara, saya ingin sedikit masuk dalam sisi pastoral dari perenungan kita. Adakah pribadi yang sebegitu pedulinya pada seluruh keadaan hidup manusia selain daripada Kristus sendiri? Orang tua sangat bisa peduli pada kita. Tapi sampai kapan kepedulian dari orang tua itu kita rasakan? Sampai usia 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun setelah itu? Tapi Allah, kepeduliannya tidak akan pernah berhenti mengalir. Dia adalah tempat perteduhan kita turun-temurun, kata Mazmur 90 ayat 1. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya engkaulah tempat perlindungan kekal. Anak-anak dapat peduli pada kita. Sangat dapat peduli pada kita. Tapi ketika anak-anak telah masuk ke dalam rumah tangga misalnya, sangat mungkin kepedulian itu terbagi-bagi. Tapi Allah, kepeduliannya tidak akan pernah terbagi-bagi meskipun Dia punya banyak anak-anak Allah. Kepeduliannya tidak akan pernah pilih kasih. Tidak akan pernah. Saya bukan karena seorang pendeta lalu, karena pendeta Tommy ini seorang pendeta, seorang pelayan, maka saya akan lebih sedikit mengasihinya daripada seorang penatua, diaken, atau seorang pekerja gereja yang lain. Tidak akan seperti itu. Kasih Allah kepada saya tidaklah lebih besar daripada kasih Allah kepada saudara-saudara. Dia tidak akan pernah pilih kasih atau membagi-bagikan kasihnya. Tidak akan pernah. Dia utuh mengasihi saya dan mengasihi saudara-saudara. Kita sama-sama diberikan karunia keselamatan yang utuh di dalam anaknya Yesus Kristus itu. Tidak akan pernah pilih kasih. Pasangan misalnya, sangat mungkin mengasihi dan peduli pada kita. Tapi sampai kapan? Bersyukur jika pasangan kita pada akhirnya terus kita doakan semuanya setia, peduli sampai akhir, sampai kematiannya. Tapi misalnya jika ada pasangan yang kemudian berpaling di tengah jalan, ya kan sangat bisa berpaling karena mungkin sudah tua dan tidak semenarik ketika misalnya masih muda dulu. Nah, apa yang jadi? Tapi Allah, meskipun mungkin kita sudah tidak menarik, tidak sekuat keadaan kita dulu, tidak sehebat peristiwa-peristiwa dulu, dan seterusnya, tapi Dia tidak akan pernah berpaling karena kondisi atau keadaan kita. Apapun keadaan dan kondisi kita hari ini, yang mungkin lemah dan lain-lain sebagainya, Dia tidak akan pernah berpaling setitik, seiota, selangkah, sedetik pun daripada kita. Dia tidak akan pernah berpaling.
Percayalah itu. Orang bisa berpaling dari kita, orang bisa meninggalkan kita, orang bisa menghina dan melecehkan kita dan seterusnya. Tapi Allah tidak akan pernah menghina ataupun melecehkan, merendahkan, tidak menghargai kita. Tidak akan pernah itu. Dia akan senantiasa peduli sepanjang masa kehidupan kita. Pasangan bisa jadi meninggalkan kita, tapi percayalah Allah tidak akan pernah meninggalkan saudara-saudara. Tapi saya percaya pasangan-pasangan yang sudah ada sekarang ini adalah pribadi-pribadi yang tidak akan pernah berpaling dari pasangannya. Kenapa ya? Karena saudara-saudara telah diinspirasi oleh kasih Kristus yang kekal, yang tidak akan pernah melarikan diri ataupun kemudian tidak menyatakan lagi kasih setianya kepada pasangannya seperti Allah yang selalu setia. Dan juga kalau saudara-saudara ada yang mencoba-coba untuk berpaling dari pasangannya, ingat-ingat saja ada piring yang bersiap berbunyi gemerincing disertai suara yang melengking yang membuat telinga berdenging dan yang sangat bisa membuat hidup saudara-saudara di ujung jari kelingking misalnya. Tapi kita tidak berdoa dan berharap seperti itu. Nah, bukan hal baru kan? Seringkali dan banyak kesempatan di mana kita memalingkan muka kita pada uang kita, jabatan kita, kuasa kita, dan kedudukan kita yang kita pandang kadang-kadang sudah lebih kuat daripada Allah. Bukan hal baru itu. Tapi juga bukan baru satu dua kesaksian di mana ada orang yang mengandalkan dirinya, kuasanya, kedudukannya dan seterusnya, lalu ujungnya hidupnya berantakan, tidak karu-karuan kan? Itu bukan barang baru. Nah, supaya kita terus menjadi saksi yang kemudian melihat itu dan mengalami itu lalu kemudian menerjemahkannya dengan baik dalam diri kita, dalam kasih dan pelukan Roh Kudus, kita harus berpikir bagaimana proses pada akhirnya kita menjadi saksi-saksinya kan? Ini yang kita maknai dengan kata gereja. Pegang itu. Saya adalah saksinya yang disebut gereja. Orang yang dipanggil dari kegelapan masuk ke dalam terang Allah yang ajaib. Itu identitas kita, jati diri kita dan panggilan kita. Saya orang yang dipanggil masuk ke dalam terang, karena itu saya sudah punya tanggung jawab dan panggilan iman yang berbeda. Sama dengan murid-murid, Allah memanggil kita dari kegelapan, dipanggil dari cara beriman yang berorientasi pada diri, membuat diri kita menjadi besar, masuk ke dalam terang Allah yang ajaib yang berorientasi pada Dia, yakni Kristus Tuhan yang adalah pemilik kehidupan kita. Hidup kita dipakai menjadi jembatan pengenalan bagi Kristus. Kristus dengan kuasanya memberkati hidup saudara-saudara, memberkati hidup saya, agar menjadi saksinya memperkenalkan bagi mereka yang belum mengenalnya. Jadi ketika Tuhan memberkati saya dengan keadaan saya hari ini, Tuhan menolong saudara-saudara dengan kehidupan saudara-saudara hari ini, apapun keadaan saudara-saudara, itu dipakai Allah untuk menjadi jembatan perkenalan bagi mereka yang belum mengenal Kristus. Saudara-saudara adalah saksinya yang telah hidup dalam terang. Itulah gereja, itulah kita, dan itulah identitas kita yang dikenal dengan bermarturia, berkoinonia, dan berdiakonia, yang dalam bahasa Indonesia kita sering mendengarnya dengan sebutan bersaksi, bersekutu, melayani. Kita adalah gereja yang bersaksi tentang Dia, bersekutu di dalam Dia, dan melayani karena Dia. Nah, di tengah-tengah penyebaran virus corona yang kita alami, panggilan kita untuk menjadi saksi dan menyatakan kesaksian iman kita sangat besar kan? Sekarang, saat ini dalam situasi seperti ini kan, kita perlu menyatakan kesaksian iman kita bahwa badai topan virus corona ini akan diteduhkan oleh Allah. Tapi tidak perlulah kita sebagai saksi Kristus untuk pergi berdiri di mana-mana untuk meneriakan supaya badai virus ini dilalukan oleh Kristus. Tidak perlu. Sebagai saksi Kristus, yang kita perlu lakukan adalah masuk ke dalam kamar, mengunci pintu, dan memohon pengasihan dan kuasa Kristus untuk meneduhkan virus corona ini. Itu kan tugas saksi Kristus. Atau dalam situasi kita sekarang, kita pun bisa menyatakan kesaksian iman kita dengan terus menyatakan bahwa oh iya, penyebaran virus ini sangat mengkhawatirkan, menggetarkan, tapi saya percaya tak sehelai rambut pun akan jatuh tanpa kedaulatan dan kekuasaan Tuhan. Itu kesaksian iman kita kan, bahwa Dia berkuasa, Dia menjaga kita siang dan malam, tempat perteduhan kita turun-temurun. Karena itu saya tidak akan pernah goyah berpengharapan kepadanya. Di tengah-tengah situasi seperti ini, kesaksian iman kan, tak sehelai rambut pun akan jatuh. Bandingkan misalnya dengan Matius pasal 5 ayat 36. Tak satu pun yang bisa membuktikan atau menghitamkan tanpa kuasa Tuhan kan. Kesempatan situasi kita sekarang juga menjadi kesempatan untuk bersaksi dalam persekutuan. Meskipun kita tidak bersekutu misalnya di dalam gedung gereja, tapi kan Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius 18 ayat 20, bersekutu di dalam Dia. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul, aku hadir. Bersekutu di dalam Dia, tidak harus di dalam gedung kan.
Jangan karena tidak bersekutu dalam gedung itu menjadi penghalang bagi kita untuk tidak bersekutu dengan Dia. Meskipun ya sama dengan saudara-saudara saya juga merindukan. Sama dengan Mazmur 42, seperti rusa yang haus, rindu akan sungai, begitu juga kerinduan kita pada bait Allah kan. Tapi jangan karena itu, jangan karena kita tidak di gedung gereja lalu kita melalaikan kesaksian kita untuk bersekutu dengan umat Tuhan melalui keadaan yang ada sekarang ini. Pun dalam keadaan sekarang ini kita tetap menyatakan pelayanan kita, melayani Dia, melayani orang-orangnya dengan apa yang ada pada kita, dengan kemampuan yang telah Tuhan berikan pada kita. Kita juga membantu untuk melayani karena Dia. Kalau kita melayani karena Dia, maksudnya jauh sebelum kita memberikan pelayanan, pertolongan, bantuan kepada siapapun yang bisa kita lakukan, Tuhan lebih dahulu telah melayani saya dan melayani saudara-saudara melalui anugerah keselamatan yang utuh tadi yang telah Dia karuniakan bagi kita semua. Tuhan memberkati saudara-saudara, Roh Kudus senantiasa menguatkan. Amin.